Shalom saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam anugerah Tuhan hari ini penuh sukacita. Saya dari Elkana Ministry mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita di dalam kasih Tuhan hari ini. Mari di dalam sukacita kita bisa membaca Alkitab bersama-sama. Saudara, hari ini kita akan membaca Alkitab di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-8 dan pasalnya yang ke-9 dengan perikop pelita di tabernakel dan Paskah pada tahun yang kedua. Namun sebelumnya mari kita memulai dengan doa. Bersyukur dan bersukacita untuk hari yang Kau jadikan Bapa. Kami percaya dahsyat dan ajaib apa yang Kau lakukan bagi setiap kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun kami setiap hari. Hari ini kami akan baca firman bersama. Mari Bapa Engkau berkati setiap kami yang membaca, yang mendengar. Dan biarlah Roh Kudus yang baik yang akan menolong kami dalam mengerti akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan baca 2 pasal dan sebagai informasi saya akan membacakan Alkitab setiap hari bagi saudara, dan Alkitab yang saya baca kami menggunakan Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Jika saudara ingin membaca Alkitab melalui terjemahan IMB, saudara bisa mendownloadnya di Play Store dan saudara bisa mencari Indonesian Modern Bible di sana dan saudara bisa mengikuti pembacaan demi pembacaan yang bisa kita baca bersama-sama. Demikian saudara, mari kita langsung membaca di kitab Bilangan pasalnya yang ke-8 dan pasalnya yang ke-9. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakan kepadanya, ketika engkau menyalakan pelita-pelita, ketujuh pelita itu harus bersinar ke arah depan kaki pelita itu. Demikianlah yang dilakukan Harun. Ia menyalakan pelita-pelita itu sehingga bersinar ke arah depan kaki pelita, seperti yang telah difirmankan Yahweh kepada Musa. Beginilah pembuatan kaki pelita itu. Ia terbuat dari emas tempaan sampai ke kakinya, sampai ke ujung tangkainya, semuanya dari emas tempaan, sesuai dengan pola yang telah diperlihatkan Yahweh kepada Musa. Demikianlah ia membuat kaki pelita itu. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, ambillah orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel dan tahirkanlah mereka. Haruslah engkau melakukan hal ini kepada mereka untuk menahirkan mereka. Percikanlah air dari persembahan penghapus dosa kepada mereka. Lalu haruslah mereka mencukur seluruh tubuh mereka dan mencuci pakaian mereka. Dengan begitu mereka menahirkan dirinya. Dan biarlah mereka mengambil seekor lembu jantan muda bersama persembahan sajiannya berupa tepung halus yang diolah dengan minyak. Lalu haruslah engkau mengambil seekor lembu jantan muda lainnya sebagai persembahan penghapus dosa. Engkau harus mendekatkan orang Lewi ke depan kemah pertemuan, dan engkau harus mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel. Engkau harus mendekatkan orang Lewi itu ke hadapan Yahweh, dan Bani Israel harus menumpangkan tangannya ke atas orang Lewi itu. Haruslah Harun mengayunkan orang Lewi itu di hadapan Yahweh sebagai persembahan ayunan dari Bani Israel, agar mereka siap untuk mengerjakan pelayanan bagi Yahweh. Orang-orang Lewi haruslah menumpangkan tangannya di atas kepala lembu-lembu jantan muda itu. Lalu haruslah engkau mengolah yang seekor sebagai persembahan penghapus dosa dan yang lain sebagai persembahan bakaran kepada Yahweh untuk mengadakan penghapusan dosa bagi orang-orang Lewi. Maka engkau harus menyuruh orang-orang Lewi menghadap Harun dan anak-anaknya, dan engkau harus mengayunkan mereka sebagai suatu persembahan ayunan kepada Yahweh. Demikianlah engkau harus memisahkan orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel, dan orang-orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Kemudian sesudah itu orang-orang Lewi harus masuk untuk mengerjakan pelayanan di kemah pertemuan, dan haruslah engkau menahirkan mereka dan mengayunkan mereka sebagai persembahan ayunan, sebab mereka sepenuhnya diberikan kepadaku dari antara Bani Israel. Aku telah mengambilnya bagiku sebagai ganti orang-orang yang membuka kandungan, yaitu semua anak sulung dari Bani Israel. Karena setiap anak sulung di antara Bani Israel adalah kepunyaanku, baik dari antara manusia maupun dari antara binatang. Pada waktu aku memukul semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah mengkhususkan mereka bagiku. Maka aku telah mengambil orang-orang Lewi sebagai ganti setiap anak sulung di antara Bani Israel. Aku telah memberikan orang-orang Lewi sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya dari antara Bani
Bani Israel untuk mengerjakan pelayanan bagi Bani Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan penghapusan dosa bagi Bani Israel supaya tidak ada tulah di antara Bani Israel karena mereka mendekati ruang kudus. Demikianlah yang dilakukan oleh Musa dan Harun dan seluruh Bani Israel kepada orang-orang Lewi sesuai yang telah diperintahkan Yahwe kepada Musa mengenai orang-orang Lewi. Demikianlah yang telah dilakukan Bani Israel kepada mereka. Maka orang-orang Lewi menahirkan dirinya sendiri dan mencuci pakaian-pakaian mereka. Lalu Harun mengayunkan mereka sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahwe. Dan Harun mengadakan penebusan bagi mereka untuk menahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang-orang Lewi untuk mengerjakan pelayanan mereka di kemah pertemuan di hadapan Harun dan anak-anaknya seperti yang telah diperintahkan Yahwe kepada Musa mengenai orang-orang Lewi. Demikianlah mereka melakukannya kepada orang-orang Lewi. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, katanya, inilah yang berlaku bagi orang-orang Lewi yang berumur 25 tahun ke atas. Ia harus masuk ke dalam pelayanan pada kemah pertemuan. Namun yang berumur 50 tahun haruslah ia pulang dari barisan penata layanan itu dan janganlah ia bekerja lagi. Namun ia boleh melayani bersama saudara-saudaranya di kemah pertemuan untuk mengawasi, tetapi tidak lagi mengerjakan pelayanan. Demikianlah harus engkau lakukan terhadap orang-orang Lewi dalam tanggung jawab mereka. Pasal yang ke-9, Paskah pada tahun yang kedua. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan pertama tahun yang kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir dengan berfirman, Bani Israel haruslah merayakan Paskah pada waktu yang ditentukan. Pada hari ke-14 bulan ini waktu petang, engkau harus merayakannya pada waktu yang telah ditetapkan. Engkau harus merayakannya menurut segala ketetapannya dan menurut segala peraturannya. Lalu Musa berkata kepada Bani Israel untuk merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, hari ke-14 bulan itu di antara waktu petang di padang gurun Sinai sesuai dengan segala yang telah diperintahkan Yahwe kepada Musa. Demikianlah Bani Israel melakukannya. Ada orang-orang yang menjadi cemar karena mayat sehingga mereka tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang mendekat ke hadapan Musa dan Harun pada hari itu. Orang-orang itu lalu berkata kepadanya, kami menjadi cemar karena mayat. Mengapa kami dicegah sehingga kami tidak dapat mempersembahkan kurban kepada Yahwe pada waktu yang telah ditetapkan di tengah-tengah Bani Israel? Lalu Musa berkata kepada mereka, tunggulah, aku akan mendengarkan apa yang akan diperintahkan Yahwe mengenai kamu. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, berbicara kepada Bani Israel dengan mengatakan, jika salah satu dari kamu atau keturunanmu menjadi cemar oleh karena mayat, atau sedang dalam perjalanan jauh, maka ia harus tetap merayakan Paskah bagi Yahwe. Pada bulan yang kedua, hari yang ke-14 pada waktu petang, haruslah mereka merayakannya. Mereka harus memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Janganlah mereka meninggalkan apapun daripadanya sampai pagi, dan janganlah mematahkan sepotong tulang pun daripadanya. Mereka harus merayakannya menurut segala ketetapan Paskah. Namun orang yang tahir dan tidak sedang dalam perjalanan dan ia lalai merayakan Paskah, orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya karena ia tidak membawa persembahan bagi Yahwe pada waktu yang telah ditetapkan. Orang itu akan menanggung dosanya. Jika seorang asing menumpang bersamamu dan ingin merayakan Paskah bagi Yahwe, ia harus melakukannya menurut ketetapan Paskah dan menurut peraturannya. Engkau harus memiliki satu ketetapan, baik bagi orang asing maupun bagi penduduk asli negeri itu. Pada waktu berdirinya tabernakel, segumpal awan menutupi tabernakel, yaitu kemah kesaksian. Lalu pada malam hari ada siang seperti api di atas tabernakel hingga pagi hari. Demikianlah awan itu terus-menerus menutupi kemah, dan pada malam hari tampak seperti api. Kapanpun awan itu terangkat dari atas kemah itu, maka orang Israel pun berangkat, dan di tempat di mana awan itu berada, di sanalah Bani Israel berkemah. Atas perintah Yahwe Bani Israel berangkat, dan atas perintah Yahwe mereka berkemah. Selama awan itu berdiam di atas tabernakel, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu tinggal di atas tabernakel selama berhari-hari, maka Bani Israel akan memelihara pesan Yahwe dan tidak berangkat. Dengan demikian, beberapa hari pun awan itu tinggal di atas tabernakel, maka sesuai perintah Yahwe mereka tetap berkemah, dan sesuai perintah Yahwe juga mereka berangkat. Tetapi ada kalanya awan itu tinggal di sana dari malam sampai pagi. Waktu awan itu
terangkat pada pagi hari, maka mereka akan berangkat, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam, dan kapanpun awan itu terangkat, maka mereka pun berangkat. Baik selama 2 hari atau 1 bulan, atau selama berhari-hari, ketika awan itu diam di atas tabernakel, Bani Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Ketika awan itu terangkat, mereka pun berangkat. Atas perintah Yahweh, mereka berkemah, dan atas perintah Yahweh juga, mereka berangkat. Mereka memelihara pesan Yahweh sesuai dengan perintah Yahweh melalui Musa. Haleluya, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Biarlah pembacaan hari ini memberkati saudara semua. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita di dalam anugerah dan hikmat Tuhan, sehingga hari-hari ini kita terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudara, biarlah kita terus bisa membaca Alkitab setiap hari, dan kami akan terus bersama dengan saudara di dalam kesempatan yang Tuhan selalu berikan untuk kembali membaca Alkitab pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.